Oh, karena itu yang namanya sikat tipis ya. Nah, belum mulai aja udah disikat-sikat gitu kan kita kan gitu. Dari 6.400 pendaftar yang diterima 28, Mbak Tisa salah satunya. Wih. Dan jadi 7 terbaik. Gimana kalau Gimana caranya bisa kayak gitu tuh? Ya, kalau gini. Kalau nomor 1 baru tepuk tangan, kalau nomor 7 belum. Oh, ini Ketemu lagi bareng kita di Sikat Tipis dan bersama saya Abdul Haris. saya Pras. Dan kali ini kita bersama tamu yang istimewa banget. Ini udah istimewanya, levelnya udah Betul. istimewa. Levelnya tinggi nih. Mbak Tisa. Hai. Ratu Tisa Mbak Ratu Destria. Tisa, apa kabar? Aduh baik, duh. Perkenalannya bikin tegang juga kayak martabak istimewa aja ini gitu. Makasih Mbak Tisa ya udah hadir ya. Terima kasih Iya, ini sama-sama. susah ini, sibuk soalnya kan. Sibuk. Sekarang Aduh, ini iya. Waketum, Waketum. PSSI. Terus apa lagi Mbak Tisa? Banyak ya? Ya, saya masih aja terus di bola, Di bola. mengelola aja di area grassroots ya, terutama di youth development. Youth development gitu. ya. Iya, ini Banyak 3 pertama loh Mbak Tisa tuh. Sekjen PSSI pertama, Wanita. Dan di Asia juga ya, wanita pertama sebagai sekjen federasi. Kemudian wakil presiden AFF pertama wanita juga. Sekarang wakil presiden Waketum. ya, wakil ketua umum PSSI. wanita Wanita pertama juga. Ya kita butuh wanita-wanita hebat lah. Tuh. Supaya Liga Pertiwinya jalan maksudnya. Tuh. Oh, karena itu yang namanya sikat tipis ya. Nah, belum mulai aja udah disikat-sikat gitu kan kita kan gitu. Aduh nih. Oke. Mbak Tisa, banyak orang mungkin udah tahu ya kalau Mbak Tisa ini berkecimpung di bola udah lama. Tapi nggak ada yang tahu kalau Mbak Tisa ini, bukan nggak tahu, banyak orang nggak tahu kalau Mbak Tisa ini ngawalnya dari sebuah perusahaan namanya Lab Bola ya? Iya, betul. Lab Bola, Iya, ngurusin statistik. Iya. Kenapa milih statistik? Apa gara-gara lulusan matematika? Iya, jadi emang apa Mas Pras sama Bung Ais benar-benar saya memang lahirnya itu memang sebagai fans ya. Memang lahir itu sebagai pecinta sepak bola. Oh, dari kecil memang sudah suka? Dari kecil memang sudah suka. Jadi dari kecintaan kita itu, jadi apapun yang kita lakukan on the side gitu ya. Bukan on the side sih, sebenarnya kan sekolah bukan on the side ya kan. Jangan dicontoh ya kan. Saya ngurusin bolanya pertama kuliah on the side dulu. Ini harusnya kebalik. Jadi apapun yang dilakukan seiringan itu selalu saya coba untuk jadikan satu gitu. Jadi waktu saya dulu di PSITB sebagai manajer PSITB, karena itu dulu anggotanya perserikatan kan ya Liga Persib, kita kan berputar sekali tuh dari sisi event dan lain-lain. Nah, kita pengen cari angle lain waktu itu. Angle lainnya itu adalah benar-benar concern terhadap penggunaan data, statistik untuk peningkatan performance pemain dan juga performa bikin event. Nah, makanya cetusan ide itu dulu bersama-sama dengan teman-teman. Awalnya hanya dari komunitas, awalnya hanya dari kampus ya. Kemudian lama-lama berkembang dan bisa tumbuh sebagai cikal bakal salah satu ya perusahaan yang basisnya data statistik olahraga pertama saat itu gitu. Iya, pertama. Tapi passionnya memang suka bola ya. Iya, jadi jarang apapun kan? yang dilakukan itu selalu dikawinkan oleh sepak bola. Jadi kayak misalnya saya dulu di matematik, saya belajar tentang queuing teori antrian. Teman-teman saya mengkawinkannya dengan fluida bergerak, mengkawinkannya dengan bursa efek, pasar modal. Saya mengkawinkannya dengan sepak bola. Tepatnya di area stadion, efektivitas stadion saat itu. Terus nanti ada lagi pelajaran tentang apa misalnya gitu kan yang lain gitu. Pelajaran lain, jadi semua pelajaran-pelajaran yang dipelajari itu karena memang sukanya di satu bidang sepak bola, jadi saya selalu berusaha untuk mengkawinkan supaya seiring gitu. Apa yang dipelajarin, apa yang disuka bisa jalan seiring. Yes, karena statistik bola itu sesuatu yang baru di Indonesia. Sesuatu yang baru, betul. Dulu ya. Iya, dulu. Sekarang udah banyak. Ya berkat Mbak Tisa juga. Salah satunya. Itu apa sih statistik bola? Maksudku ketika dulu kan orang nggak tahu tuh tentang statistik bola. Pertama yang dilakukan apa ketika itu? Karena kan itu sesuatu yang baru ya. Pasti banyak juga yang mungkin nggak perlu nih. Tapi apa yang pertama kali dibuat sehingga bisa besar gitu? Ini kan ini sebenarnya cerita 15 tahun yang lalu kan gitu ya kan. Minum dulu kali ya karena takut ketahuan umurnya. Jadi ini kan sebenarnya masih TK, 15 tahun lalu kayaknya.
gitu. Masih Jadi mungkin ada SD. yang baru pada lahir gitu kan ya, yang main di Suratin U15 baru lahir kan. Jadi cerita 15 tahun yang lalu gitu sebetulnya ini bahwa bagaimana caranya kita dulu membangun kesadaran, dan sebenarnya masih sampai sekarang awareness itu juga masih tidak sebesar di luar negeri ya gitu. Eropa lah maksudnya saya, luar negeri. Jadi tidak sebesar itu. Jadi tahu harus menggunakan, tapi untuk implementasi penggunaannya realnya juga masih terbatas, masih sedikit. Jadi penggunaan itu sebetulnya masuk ke dalam area sport science ya, masuk ke dalam area sport science. Jadi sport science bisa ngobrolin tentang performance analysis ada match analysis, performance individu analysis. Nah, statistik itu berperannya di bagian yang ini, yang performance analysis ini. Tapi ini juga nggak bisa berdiri sendiri, mesti kita lihat juga area misalnya injury prevention, gabung dengan biomekanika. Di sini juga kita kupas, bahkan dalam kupasannya itu sampai ke arah jenis sepatu apa, dalam kondisi lapangan yang seperti apa, gitu ya kan, dengan kondisi latihan yang seperti apa harus dipakai oleh pemain bola untuk meningkatkan performance-nya, baik itu speed-nya, presisinya dan lain-lain lah. Sampai latihan seperti apa untuk kita terapkan ketika sesudah injury gitu kan, tergantung injury-nya apa, cederanya apa, atau latihan seperti apa yang harus kita terapkan untuk mencegah injury kan gitu. Terus ada lagi cabang nutrition ya gitu ya, dengan nutrition plus suplemen ya dan lain sebagainya, apa yang bisa ningkatin booster-booster ini semuanya. Ada lagi cabang psikologinya gitu kan di area sport science ya gitu. Jadi empat-empatnya ini mesti jadi satu gitu ya. Nanti kan dibantu dengan area medisinalnya, jadi dokter, fisioterapis dan lain-lain. Nah itu pengen ngebangun kesadaran itu tuh gitu, karena kalau kita lihat berkaca di sepak bolanya yang sudah pada maju, industri olahraganya sudah pada lebih maju dari kita, lebih dulu maju daripada kita, ya mereka nggak lepas daripada penggunaan sport science gitu. Dan itulah yang mendasari 15 tahun yang lalu itu, ya sebagai anak sains ya kan, suka bola gitu, masa kita nggak coba dobrak ini gitu. Dulu semangatnya gitu ya kan. Ya saya sendiri nggak menyangka ya 15 tahun kemudian masih juga mencoba mendobraknya kan gitu ya kan. Jadi perjuangannya tidak pernah selesai kan gitu. Berarti implementasinya belum menyeluruh ya saat ini ya, kalau bisa dilihat, walaupun ada perkembangan. Iya dong, iya jauh, perkembangannya jauh. Jadi sangat bisa dibilang rocketed lah. Jadi yang paling terasa itu adalah dari mindset pelatih-pelatih kita. Sangat paling terasa. Seberapa mahal sih sebetulnya sport science itu buat digunakan oleh manajemen olahraga kita? Sebetulnya gini, jadi ada memang kan namanya penggunaan teknologi ya, selalu ada tieringnya gitu ya. Ya karena kita jangan dulu ngomongin mengenai teknologinya yang paling tinggi, atau ibaratnya mau pakai suplemen nutritionalnya yang paling tinggi kalau basic dasar kemampuan kitanya aja belum ya. Ibaratnya seorang fotografer yang handal dikasih kamera mewah ya kan, sudah pas atau belum? Ketika dianya saja belum ada ini, dikasih kamera seperti apa, dia akan hasilnya sama ya. Jadi ini misalnya kalau dunia gitu analoginya kira-kira gitu ya, yang mungkin mudah dipahami kalau ininya foto gitu. Tapi seorang yang handal dikasih yang simple, sederhana, dia tahu bagaimana teknik fotografinya bisa menghasilkan yang hebat. Nah ini sama seperti itu. Jadi sebetulnya nggak mahal ya. Jadi bisa dibilang harus disisihkan cost-nya setidaknya 20-25% dari total keseluruhan gitu ya, karena area ini kan juga menentukan health pemain juga, jadi ada area kesehatannya juga dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk satu klub itu mengimplementasikan, sebetulnya itu banyak sekali opsi-opsi yang tidak langsung jam. Jadi kalau kita selalu advice-nya untuk benar-benar start dari yang paling dasar ya, jadi basicnya mereka mengerti dulu, baru nanti naik ya gitu. Itu sih. Bisa nggak sih diterapkan secara parsial? Kita tahu lah kondisi ekonomi sepak bola kita juga memang belum mapan ya, nggak seperti liga-liga luar lah. Bisa nggak diterapkan secara parsial? Misalnya, gizi dulu nih, yang lain dulu nih. Itu bisa nggak diterapkan secara parsial atau memang harus satu elemen yang menyatu tuh? Bisa. Bisa hari ini yang terjadi di Indonesia rata-rata secara garis besar semuanya diterapkan gitu ya. Partially, jadi tidak semuanya holistik, atau kalau ada semuanya mungkin salah satu aspeknya masih lebih dominan daripada aspek lainnya gitu. Jadi
sebetulnya hari ini perkembangannya sangat pesat dibandingkan 15 tahun yang lalu, karena pastinya ini semua dimulai dari mindsetnya para pelaku ya. Pelaku yang paling utama kan pelatih, pemain, gitu, wasit. Kan pelaku paling utama kan mereka tuh, yang ada aktor di lapangan gitu ya kan. Baru kemudian turun ke manajemen, klub, manajemen organisasi, manajemen pertandingan, let's say gitu ya. Dan satu lagi, hari ini universitas pun bergandengan tangan gitu. Jadi luar biasa menurut saya. Jadi ada kemarin waktu di acara National Conference Football and Science itu sampai 80 jurnal tuh yang masuk ke sana. Penelitian mengenai sport science ini gitu. Dikurasi oleh panel dari National Conference Football and Science sendiri menjadi sekitar 22 jurnal ya kalau saya nggak salah. Dan itu beberapanya ada yang memang sudah siap pakai untuk diterapkan gitu. Jadi university pun sekarang awareness-nya itu sudah terbangun semangat. Jadi menurut saya sih ini lompatan yang sangat besar dalam waktu singkat gitu kalau untuk area implementasi riset, karena nggak mudah ngebangun hal di ini. Kita ini udah merata belum nih di sepak bola kita lah. Kalau timnas kan pasti pakai dong. Betul. Nah betul. kalau di Liga 1 deh gitu. Sudah banyak ya. Jadi kalau merata pasti belum ya. Kalau merata pasti belum. Tapi kesadaran untuk adanya itu sudah terbangun gitu. Kita bisa lihat dari contoh nyatanya adanya munculnya profesi analis di klub. Ya, itu 15 tahun lalu kan nggak ada. Ya, jadi adanya munculnya kekhususan untuk merepresentasikan dulu deh, gitu kan misalnya contohnya gitu, untuk mengurusi dulu bagian area data performa pemain, bagian area pelatih fisik, gitu ya. Itu pun kan 15 tahun lalu belum ada gitu kan. Kita coba itu pun hari ini number of physical coach di Indonesia juga masih sangat kurang, karena kami pun di PSSI belum dapat convention untuk melakukannya sendiri gitu ya. Kami masih harus mengundang dari luar. Jadi sudah sangat terbangun gitu dengan baik, dan teman-teman di manajemen klub itu, teman-teman anggota pun nggak cuma di Liga 1 tapi di Liga 2, Liga 3 pun sudah punya kesadaran itu gitu. Mereka memang ada yang masih kebingungan memulainya dari mana dulu kan gitu. Paling gampang yang mereka mengerti adalah makanan. Ya kan? Kan paling gampang ya. Oh, apa yang kita makan ya you are what you eat lah kan gitu ya. Jadi apa yang kita makan ya kita akan itu kan. Jadi mereka mulai dari situ. Mereka mengerti misalnya psikologi tapi nggak langsung ke pertandingan. Nah, jadi sources itu yang harus banyak disupport gitu. Padahal kita nggak jadi pemain bola, kita makan mie kita pangsit makannya mulu, mie pangsit terus. Itu, wah tahu banget, keren semuanya. Itu dapat banyak informasi seperti itu atau pelajaran seperti itu ketika di FIFA Master? Salah satunya? Salah satunya. Jadi waktu setelah membangun dari komunitas itu, kemudian karena saya memang berkecimpung di sepak bola itu memang dari jalur entrepreneur ya gitu. Memang saya dari dulu memang lahir di keluarga pedagang lah, saya bisa bilang gitu ya, bukan pengusaha lah ya. Jadi memang saya dari bawah sekali gitu ininya. Jadi waktu akhirnya memutuskan full gitu dan mengambil di FIFA Master, di situ akhirnya saya banyak dapat insight dari teman-teman lain, network alumni yang di sana. Jaringan paling berharganya adalah hal tersebut. Walaupun ilmunya di sana itu adalah non scientific ya. Jadi itu adalah FIFA Master itu kan Humanity, Management and Law. Jadi Sports Humanity, Sports Management and Sports Law, terdiri dari 3 universitas ya, di Leicester Inggris, di SDA Bocconi Italia, dan Universitas Neuchâtel di Neuchâtel di Swiss. Banyak yang belum tahu juga tuh apa gitu. FIFA Master. Apa itu? Jadi itu memang master degree nih, bukan sekedar short course. Master jadi memang S2 lah ya. S2 ya. Dan diadakan oleh FIFA gitu. Betul, ya? Gitu. Jadi FIFA melalui lembaganya, lembaga risetnya mereka namanya CIS, itu melalui lembaga riset mereka itu bekerja sama dengan 3 universitas untuk membuat master degree ini, membuat S2 ini. Jadi benar-benar gelar ya. Jadi karena itu mix, gelarnya MA gitu. Jadi itu Master of Arts lah gelarnya itu, karena itu mix 3 gitu. Jadi 1 tahun course plus tesisnya juga, specifically di bidang sports / sebetulnya football, karena yang dibahas tuh ya 80%-nya bola lah gitu kan gitu ya. Jadi football, management, humanity dan law. Jadi areanya itu. Nah, itu sih. Susah nggak sih masuknya? Karena gini, susah. Wah, baru mau ngikut udah susah. Dari 6.400 pendaftar yang diterima 28, Batista salah satunya. Dan jadi 7 terbaik.
Gimana kalau Gimana caranya bisa kayak gitu tuh? Ya, kalau gini. Kalau nomor 1 baru tepuk tangan, kalau nomor 7 belum. Oh ini dunia loh. Masuk semifinal aja Dunia belum. loh, gitu. dunia loh itu. Iya loh. Ya, Nah, kalau ada yang mau ikut kayak gitu. Apakah ini programnya setiap tahun atau apa masih ada atau enggak sih? masih ada. Itu adalah program yang setiap tahun. Sebetulnya sayang banget hari ini itu kan belum ada yang berhasil tembus lagi dari Indonesia. Itu Per hari ini dari sejak saya lulus Nah, iya. itu kan Itu berarti beasiswa sulit dong. atau- Jadi baru beasiswa atau? jadi setelah masuk kita harus cari beasiswanya sendiri. Oke. Dan iya, jadi setelah lolos waktu itu kebetulan saya dapat juga beasiswanya gitu. Jadi posisinya Jadi harus kalau lulus nggak ada yang modalin bayar sendiri dong. iya, gitu. Jadi ini benar-benar ya layaknya kita apply ke university biasa untuk S2 tapi programnya Viva Master gitu dulu tuh. Nah, selain Viva Master kan ada beberapa lain lah kayak yang di Swiss juga banyak ya, ESTS dan lain sebagainya juga beberapa lah top 3 untuk area sports management dan fokus di football. Tapi memang di area situ saya dulu masuknya juga dengan paper area sport science ini gitu. Jadi seleksinya cukup bertahap, di mana di situ salah satunya mereka juga kan mungkin baru ya dapat aplikan dari Indonesia gitu kan saat itu Negara kan gitu. berkembang Apa gitu nih ya. gitu kan. Jadi baru pada saat itu. Nah, baru setelah itu sih banyak yang muncul ya, banyak yang apply lagi gitu. Saya lumayan mengikuti dari sisi alumninya ya, alumni networknya gitu. Cuman memang belum lulus. Dan menurut saya sih dengan perkembangan pesat yang ada hari ini yang dilakukan PSSI juga melalui banyak inisiatif kayak Garuda Academy dan lain sebagainya gitu ya, dan banyak juga short courses dari universitas ya kan, banyak program-program, jadi udah semakin banyak nih sports industry. Menurut saya sih pasti dalam waktu 1-2 tahun ini Bisa akan lah. ada yang tembus. Ada yang nembus lah ya. Iya. Ya kita doain. Iya. Bu Ais mau daftar? Apa yang mau makanya saya tertarik nih. Yang mesti dipersiapkan untuk jadi masuk ke sana gimana tuh? Mental. Iya. Ya mental pastilah. Saya aja belum Iya. lulus S2 nih. Satu nih yang saya mau kita harus punya karya. Oh, karya dulu. Iya Berupa? dong. Iya. Ya berupa apa kontribusi kamu untuk dunia sepak bola. Nah, kalau Mbak Ain Oke. kan sudah Gitu. waktu bikin Jadi gitu. ini ya. Itu apa namanya? Saya bisa bicara dari pengalaman saya sendiri ya. Nggak tahu misalnya apabila sekarang ada penilaian yang berbeda kan ya. Zaman sudah berubah. Tapi highlight yang paling utamanya itu adalah bukan hanya what is your experience gitu, tapi what is your contribution gitu. Oke. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Kinasihan gitu. Ya, Tahu nggak intinya tuh? Iya. harus ada Kontribusi. Jadi kontribusi, ya. apa gitu yang kamu dan komunitas kamu sudah buat untuk memberikan itu. Jadi mereka rata-rata jarang sekali menerima undergraduate langsung, karena kan pasti harus ada jeda waktu. Tapi kata-kata pengalaman kerja itu juga sebenarnya nggak tepat gitu, karena bukan hanya pengalaman kerja gitu, tapi memang buah pemikiran dan karya kamu untuk area sports industry, terutama bagian sepak bola tuh apa gitu. Karena FIFA juga ngelihat ketika lulus ini akan menghasilkan karya seperti Iya. apa, Mau kemana? mau gitu ya. kemana, apa yang akan dia perbuat bagi dunia sepak bola gitu kan. Nggak sembarangan orang kan tiba-tiba daftar setelah lulus udah nggak ngapa-ngapain. Waktu itu Mbak Tita kontribusinya apa tuh? Lab bola ya? Yang Iya. lab bola itu ya? Jadi dari sejak area, ya saya fokusnya di area itu ya, untuk area statistik. performance, technical, karena menurut saya walaupun saya tahu nantinya saya inginnya ke areanya lebih ke arah managerial, governance atau bisnis, menurut saya kita harus punya deep understanding tentang produk sesuatu itu apa. Dan kalau kita ngomongin sepak bola kan tanda kutip produknya itu kan adalah great player, ya kan, playing in a great show, kira-kira gitu ya. Jadi gimana menciptakan pemain yang hebat yang bermain di kompetisi yang hebat, kompetisi kita juga kan gitu. Jadi ya mulai dari intinya dulu, core-nya gitu, sehingga 15 tahun lalu saya memutuskan untuk spesifik benar-benar saya tekuni itu dunia itu gitu, areanya masuknya sport science, saya lihat seperti apa. Jadi bagaimana untuk melakukan pembinaan bagi aktornya itu, yaitu pemain, pelatih dan wasit itu yang harus kita kuasai dulu itu sebelum pindah ke kulitnya gitu, pembungkusnya, supporting factornya apa itu, manajemen, law, governance, human, itu kan adalah push untuk the product ya kan, tapi technicalnya harus menguasai. Jadi dulu tuh saya lebih fokuskan 10 tahun lebih di situ, baru kemudian setelah kita udah punya hasil karya di situ, baru saya apply ke FIFA Master lagi, karena saya apply kedua kalinya loh. Oh, pertama kali lulus? yang pertama kali lolos. Iya. Jadi
Ya belajar dari kesalahan, saya lihat apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya, ini baru saya persiapkan diri lagi gitu. Baru lulus. Oke. Gitu. Nah, ceritanya.